Selamat pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dengan Christina dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Un Kandang Sapi Solo yang hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap Sabtu pukul 10 pagi. Disiarkan langsung dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bincang-Bincang sama Doi kali ini menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan kaya akan informasi bagi sahabat Drunska sekeluarga, yang disiarkan langsung dari YouTube @Drunska. Nah, sahabat Drunska, bulan September adalah bulan Alzheimer sedunia atau World Alzheimer Month, yang merupakan sebuah kampanye internasional untuk meningkatkan kesadaran Alzheimer dan menantang stigma mengenai kondisi ini. Hari Alzheimer sedunia juga diperingati serentak hari Rabu tanggal 21 September 2022 mendatang. Nah, sahabat Drunska sekalian, tahukah kamu apakah itu penyakit Alzheimer? Bagaimana cara penanganan dan penanganannya? Pencegahannya juga. Mari bergabung bersama kami di live YouTube Bincang-Bincang Doi kali ini. Karena kita akan membahas tuntas dan mengenal lebih dekat mengenai Alzheimer dan penanganannya. Nah, sahabat Drunska bisa ikut berpartisipasi dengan subscribe YouTube Drunska, memberikan like, komentar, atau pertanyaan seputar tema yang akan kita perbincangkan hari ini. Dan saat ini Christina sudah bersama dengan Dr. Rahadian Singosancoyo, spesialis saraf, magister kesehatan, dokter spesialis saraf Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang kembali dok di Bincang-Bincang sama Doi. Oh iya. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Okay. Harus sehat selalu ya dok ya. Ya. Nah, selain sahabat Drunska bisa ikut berpartisipasi dengan subscribe, like, dan komentar atau berikan pertanyaan seputar perbincangan kita di pagi hari ini, sahabat Drunska juga bisa berkesempatan langsung, pertanyaannya dijawab langsung oleh Dr. Rahadian. Selain itu juga ada giveaway menarik buat sahabat Drunska di rumah yang beruntung, yaitu pulsa senilai 50.000 buat 2 sahabat Drunska yang beruntung. Jadi jangan lupa untuk isi data diri dulu di link bit.ly/bincang-bincang sama Doi yang sudah ada di kolom chat, kolom komentar sebelum atau setelah sahabat Drunska mengajukan pertanyaan ya, agar dapat masuk pada undian hadiah yang akan diumumkan di akhir acara. So, stay tune ya sahabat Drunska. Tanpa berlama lagi, kita langsung aja mulai obrolan kita seputar penyakit Alzheimer ya dokter ya. Oh ya. Mungkin sebagai pembuka dokter bisa dijelaskan secara sederhana dulu dok, penyakit Alzheimer itu sebenarnya apa sih dok? Jadi begini, kalau kita membahas Alzheimer, yang sangat ini ya, yang sangat gandeng dengan Alzheimer itu adalah demensia mesti, ya. Karena Alzheimer sendiri adalah bagian dari demensia. Seperti yang kita ketahui selama ini, demensia kan ini ya dikenal di masyarakat untuk penyakit orang-orang sepuh yang sudah ini mempengaruhi gangguan memori biasanya, entah itu sering lupa, terus untuk ingatan jangka lama itu ya sudah mulai menurun. Nah, kalau kita membahas Alzheimer, Alzheimer itu sendiri secara umum gangguan otak yang berdampak pada kemampuan seorang untuk melakukan komunikasi yang menyebabkan menurunnya aktivitas sehari-hari yang mengganggu. Misalnya yang awal itu biasanya malah menyerang di ini untuk belajar hal-hal yang baru, karena yang diserang awal itu di pusat otak di bagian pembelajaran. Awal gejala awal seperti itu. Nah, makanya kita harus mengetahui nih gejala-gejala mild atau ringan, terus medium atau sedang itu sebaiknya itu kita kasih ke masyarakat. Soalnya dengan penanganan yang
yang cepat dan sesuai, itu akan mempengaruhi si pasien itu sendiri, kualitas hidupnya gitu. Jadi Alzheimer sendiri ini menyerang memori ya dok ya, memori-memori jangka panjang ya dok ya. Memori ditambah lagi aktivitasnya ya. Dan aktivitasnya terganggu karena kehilangan memori itu ya dok ya. Iya. Kalau perbedaan dari Alzheimer sama demensia sendiri itu apa sih dok? Jadi begini, kalau si demensia kan itu kan kumpulan gejala, sedangkan Alzheimer adalah bagian dari demensia itu sendiri. Demensia itu macam-macam. Ada yang namanya demensia Alzheimer, ada yang namanya demensia vaskular, ada yang namanya demensia Lewy body. Nah, untuk demensia Alzheimer itu biasanya idiopatik atau tidak ada penyakit vaskular atau pembuluh darah yang menyertai ya. Misalnya si pasien tidak pernah stroke, itu aja sih sebenarnya. Nah, ya beda dengan yang demensia vaskular. Kalau demensia vaskular itu merupakan salah satu perkembangan atau komplikasi orang-orang yang pernah mengalami cerebrovascular accident, misalnya orang ada riwayat stroke itu, nah di kemudian hari kita harus waspada akan menjadi suatu demensia vaskular, gitu. Nah, seperti yang kita lihat di jurnal-jurnal yang ada, 60-80% demensia itu awal gejalanya itu dari Alzheimer. Alzheimer ya dok ya. Sebagian besar memang Alzheimer ya, yang idiopatik ya, yang enggak diawali dengan cerebrovascular accident tadi. Jadi untuk Alzheimer sendiri itu bisa muncul tanpa adanya gejala awalnya gitu ya dok. Maksudnya belum pernah, misalkan belum pernah stroke atau belum tiba-tiba nanti bisa terkena Alzheimer sendiri gitu ya dok ya? Iya. Kalau kita menilai untuk penyebab pastinya kan kita tidak bisa prediksi. Itu memang ada beberapa faktor, yaitu unhealthy life itu juga bisa. Pola hidup yang tidak sehat ya dok ya? Tidak sehat. Seperti kurangnya istirahat, terus merokok apalagi, itu akan lebih menambah resiko. Walaupun tidak selalu itu menegakkan. Tapi itu salah satu faktor resiko juga ya dok ya, menambah resiko terkena penyakit Alzheimer ya dok ya. Itu terus ada lagi yang idiopatik atau diturunkan. Apa itu dok? Diturunkan dok. Ya, keturunan gitu ya, dari gen orang tua terus masuk genetik, genetik ke anaknya gitu ya dok ya. Kalau gejala umum penyakit Alzheimer sendiri itu dok awalnya tuh seperti apa sih dok? Kalau Alzheimer kan yang diserang kan di pusat pembelajaran. Pembelajaran itu jadi gini, otak itu dia punya fungsi sendiri. Ada yang fungsinya buat ide atau pembelajaran, ada yang fungsinya itu buat penglihatan. Kan ada wilayah itu areanya. Terus ada yang untuk motorik dan sebagainya. Nah, awal yang paling sering memang yang mengalami kelainan itu di pusat pembelajaran, sehingga yang muncul awal-awal untuk yang mild sign itu, yang ringan itu ya sering lupa ya, sering lupa hal-hal yang kecil, misalnya lupa kalau sudah makan, lupa
menaruh apa namanya? Taruh barang gitu ya dok. Barang. Tapi nggak selalu ini ya, nggak selalu orang lupa hal-hal kecil itu akan menjadi si Alzheimer itu sendiri. Itu perlu penilaian lebih lanjut memang. Ada beberapa pemeriksaan nantinya untuk kita bisa menegakkan diagnosis Alzheimer itu sendiri. Oke dok, kalau itu tadi kan penyakit Alzheimer itu kadang lupa taruh barang, kadang hal-hal yang baru saja kita temui terus udah lupa gitu ya dok ya. Bisa nggak sih dok Alzheimer itu menyerang usia muda seperti umur 20 sampai 30 tahunan gitu dok? Oh sangat bisa. Sangat bisa ya dok? Saya punya pasien itu, saya pernah punya pasien memang memang prevalensinya itu untuk orang-orang geriatri ya. Yang sudah sepuh gitu kan ya biasanya ya dok? Tapi memang nggak bisa menutup kemungkinan ya dok? Kemungkinan memang saya pernah ada itu under 30 tahun ya, under 30 tahun, tetapi memang satu keluarga dia mengalami kelainan di otaknya memang. Ada faktor ini, genetik ya dok ya? Ada faktor keturunan itu. Yang paling sering ya kalau usia muda memang ini ya, memang ada faktor idiopatiknya atau keturunannya. Gejala juga sama, awal juga sering sering lupa. Nah, setelah itu kan dianggap biasa aja tuh. Terus akumulasi ke saya itu sudah sedang ya. Nah ya sebenarnya penyakit ini kan nggak bisa sembuh ya. Tapi kita harus bisa mengontrol serta nanti kita evaluasi secara berkala. Gitu aja. Gitu ya dok ya. Terkontrol yang pasti. Berarti Alzheimer sendiri ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuh ya dok ya? Nggak bisa sembuh. Oke dok. Sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada obatnya ya dok ya? Obatnya belum ada. Lalu dok, untuk seseorang yang usianya 20 sampai 30 tahun itu tadi dok, dan yang mengalami penurunan daya ingat seperti kesulitan mengingat nama orang yang baru saja ia temui atau lupa taruh barang yang belum lama ia bawa, hal-hal itu nantinya apakah bisa mengarah ke Alzheimer dok? Nah, ini kita bedakan dulu. Lupanya ini karena apa? Lupanya bisa karena psikis atau karena ada stresor yang lain atau memang karena hormonalnya yang terganggu. Kalau kita lihat apa? Kelainan-kelainan yang merusak otak kan itu masih secara laboratorium kan sudah bisa kita tegakkan. Tapi kalau secara psikis, makanya ini ada pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan. Apakah itu memang benar-benar suatu Alzheimer atau itu cuman psikis aja? Karena stres mungkin ya dok ya, bisa juga. Itu sangat bisa. Karena ada stresor yang berat, terus mengurangi konsentrasi, nah dia akan sering lupa. Itu juga bisa. Itu juga sering itu yang sering malah usia muda malah seperti itu. Tapi untuk hal itu apakah bisa mengarah ke Alzheimer nantinya dok? Enggak ada hubungannya itu ya. Jadi orang yang sering lupa itu kan lupa disengaja sama saya. Ini penyebabnya kan karena misalnya ada stresor. Selama ada stresor, si otak sendiri kan dia masih bekerja secara normal sebenarnya. Entah itu secara anatomi, secara hormonal, dan secara elektrikal dia masih normal. Nah, makanya nggak selalu kok ini misalnya ini ada anak
mulai seminggu ini kok sering lupa terus, padahal si kausanya atau ya penyebabnya dia sering lupa itu karena ada stressor dari sekolah, misalnya seperti itu. Nah, misalnya itu nggak diobatin 3 bulan setahun ya tidak akan membuat dia menjadi Alzheimer. Kecuali kalau memang anatomi otaknya dia mengalami kelainan sendiri. Nah, itu dia itunya nanti. Berarti belum tentu juga ya dok ya hal itu tentu. Bisa mengarah ke Alzheimer. Masih perlu ini ya, masih perlu banyak pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Kalau Alzheimer sendiri bagaimana cara mendeteksinya dok? Bagaimana cara mendeteksi penyakit? Oh ini Alzheimer, oh ini bukan, gitu dok. Yang pertama kita lakukan cek lab ya, lab darah seperti biasa. Terus kita singkirkan penyakit yang memungkinkan ada penyakit yang lain. Misalnya kita lakukan pemeriksaan MRI ya dok ya, kepala gitu. Setelah itu terus kita lakukan yang lebih khusus lagi yaitu PET scan. Setelah PET scan kepala nih. Nah, terus setelah itu nanti kita lakukan pemeriksaan cairan otaknya. Itu kita ambil lewat sumsum tulang belakang biasanya. Oh, lewat sumsum tulang belakang ya dok ya. Terus nanti kita hitung jumlah proteinnya. Apakah ada penurunan jumlah protein di sana? Nah, nanti kita lihat itu. Nah, orang-orang dengan Alzheimer atau gangguan fungsi otak dia kan kelihatan dengan pemeriksaan cairan otaknya itu. Jadi by lab gitu ya dok ya, dari lab dulu terus diambil cairan otak dari sumsum tulang belakangnya dulu gitu ya dok ya, deteksinya dari itu dulu ya dok ya. Untuk gejala faktor-faktor tadi kan sudah dijelaskan ya dok, faktor risiko penyakit Alzheimer itu dari pola hidup yang tidak sehat, terus mungkin minum alkohol dan merokok seperti itu ya dok. Ada nggak sih dok faktor-faktor lain selain itu dok? Selain yang healthy life tadi, yang healthy life ya, tetap yang pasti diabetik ya, dia keturunan ya. Keturunan itu tadi ya dok ya. Kalau kita ngomong yang ini loh, yang demensia Alzheimer loh. Tapi kalau kita ngomong ke demensia vaskular kita lain lagi, soalnya dia ada penyakit yang mendasari sebelumnya itu. Karena ada riwayatnya juga ya dok. Cerebrovascular accident, entah itu stroke atau kebocoran karena kecelakaan gitu. Kalau gejalanya tadi dok, gejala awalnya tadi kan kita sudah bahas sedikit ya dok ya. Kalau selain itu apa saja dok gejala yang muncul di sebelum kita melakukan deteksi ini dok? Oh ini gejala yang sudah saya perlu ke dokter gitu. Gejala apa itu dok yang biasanya muncul dok? Biasanya kalau si pasien itu selama belum mengganggu aktivitasnya, si dia nggak akan konsultasi ke kita ya. Awal itu memang sering lupa itu, karena memang yang saya sampaikan tadi, awal yang dikenai si Alzheimer sendiri kan di bagian pembelajaran. Otomatis untuk menerima informasi yang baru, untuk mengingat pesan-pesan yang baru itu sangat susah ya. Sangat sulit ya dok ya. Sangat susah. Tapi ini belum mengganggu aktivitas sehari. Misalnya si pasien masih bisa mandi sendiri, makan sendiri, itu masih normal. Nah, yang terbanyak itu si pasien setelah mengalami kelainan
aktivitas, misalnya kok makan menjadi susah, terus berjalan bingung, mau kemana. Nah, itu baru ke kita. Jadi tiba-tiba ngeblank gitu ya dok ya kadang? Ya yang bisa kita tanya emang keluarga ya. Soalnya si pasien sendiri, dia merasa normal-normal aja sebenarnya. Oh, jadi peran keluarga dan caregiver itu juga penting ya dok ya di situ? Oh iya, ini yang selalu saya tekankan untuk orang-orang dengan penyakit degeneratif atau neurodegeneratif ya, karena saraf, karena penuaan ini ya fungsi sel otak, itu kita harus melibatkan lingkungan. Yang paling dekat kan keluarga ya. Nah itu peran lingkungan itu sangat penting untuk membantu si pasien itu sendiri. Soalnya si pasien kan dia merasa normal soalnya. Itu yang agak repot itu. Karena untuk pasien sendiri dia nggak tahu ya dok, kalau dia lupa ya dok, namanya orang lupa kan nggak inget ya dok. Sebagian besar nggak tahu. Nggak tahu ya dok. Nggak merasa ya. Nggak merasa kalau dia begitu ya dok. Cuma si dia nanti akan menanyakan hal-hal yang sama terus. Jadi misalnya nanya ini hari ini ini sudah makan atau belum, makan belum. Nah, gitu. Padahal si dia itu udah makan gitu. Nah, makanya itu fungsi lingkungan itu untuk ini ya, untuk menghandle hal-hal yang seperti itu nanti. Ada slide-nya ya dok ya, mungkin bisa ditayangkan ya dok ya. Kalau ini kalau orang-orang dengan ini dibedakan antara kondisi normal dengan kondisi Alzheimer ya. Kalau yang di sebelah kiri itu ini gambarannya nampak amyloid plaque yang menyeluruh ya. Kalau yang di mana? Di kanan? Ini kan normal nih. Oh ya. Kalau ini Alzheimer disease namanya. Nah ini plak-plaknya ini kelihatan nih. Plak-plaknya ini. Di sini. Nah amyloid plaque itu seperti ini nanti. Tampak seperti plak gitu ya dok ya? Tampak seperti plak. Nah sedangkan yang diserang awal itu di daerah pembelajaran. Di memori sama di daerah frontal ya. Kalau di bahasa itu daerah yang ungu itu ini jarang ini prevalensinya jarang ya. Yang paling sering yang di daerah frontal atau di daerah memori. Nah, kalau gambar yang kanan ya bawah ini membandingkan kondisi anatomi ya, kondisi anatomi untuk orang yang normal dengan orang dengan Alzheimer. Nah, itu nampak terjadi pengerutan massa otak dia. Lebih kecil gitu ya dok ya? Dia kan dia akan mengalami atrofi ya. Atrofi itu pengecilan sel-sel otak. Pengecilan sel-sel otak ya dok? Makanya ya fungsi-fungsinya kan ya mulai terganggu juga. Terganggu juga ya dok? Untuk melakukan aktivitas sehari-hari sudah terganggu. Ini. Kalau gejalanya, ini saya kutip dari teman saya juga ini. Ini ya gangguan
gangguan memori ya, gangguan daya ingat, sulit melakukan kegiatan yang familiar seperti makan, terus ganti pakaian, itu sudah mulai mengalami kesulitan. Kesulitan itu bisa kesulitan secara motorik, motorik itu memakainya, atau ini lupa naruhnya si pakaian itu sendiri. Itu nah ini kesulitan memahami visual spasial ini juga ada, terus menaruh barang itu penerimaan. Nah, terus mulai introvert dia. Mulai introvert ya dok. Dia yang biasanya kok dia sering bersosialisasi, kalau sekarang dia lebih introvert itu juga awal-awal ini ya, awal-awal sign-nya ya, awal-awal tanda-tandanya ya dok ya. Terus ada perubahan perilaku, terus sulit fokus misalnya diajak ngomong atau mengeluarkan pendapat itu agak susah. Mengeluarkan suatu ide gitu dia agak kesulitan ya dok ya. Kecenderungannya dia lebih pasif ya. Jadi tidak informatif, begitu. Oke dok. Untuk Alzheimer sendiri ini dok, berarti kan ada berbagai gejalanya ya dok ya, awalnya ya dok ya. Bagaimana cara mencegah untuk agar tidak terkena Alzheimer dok? Ada cara pencegahannya gitu enggak dok? Oh ya, yang pasti semua enggak hanya ya, tidak hanya buat Alzheimer ya, tapi semua penyakit kita itu bisa kita ini ya, bisa kita cegah. Itu dengan cara apa? Nah, yang paling mendasar dengan healthy life itu. Healthy life ya dok ya. Olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Terus kalau lebih ke mengerucut ke penyakit yang menyangkut ini vaskular ya, hindari makanan-makanan yang berlemak, terus hindari rokok itu. Hindari makanan berlemak, hindari rokok, jaga tetap pola hidupnya tetap sehat ya dok ya. Terus olahraga yang sangat penting ya. Olahraga juga sangat penting ya dok ya. Teratur loh, bukan sekarang kan yang banyak itu olahraga ini ya, olahraga yang ngoyo ya. Misalnya sehari lari 50 kilo. 50 kilo ya dok ya. Tapi ini jarang-jarang dia. Itu kalau pas ada event sebulan sekali lah kan. Yang penting kan repeatedly-nya. Rutinnya itu ya dok ya. Si rutinnya itu. Sebenarnya kita jalan santai 45 menit aja itu sudah cukup. Yang penting olahraganya itu rutin ya dok, bukan harusnya yang rutin. Sekali tapi langsung berat gitu ya dok ya. Ya, jangan tiap hari juga. Soalnya kan si otot itu perlu waktu untuk istirahat. Jangan kita forusir setiap hari kita olahraga itu juga nggak disarankan juga. Jadi apakah lebih baik dok kalau misalkan sehari olahraga, sehari enggak, sehari olahraga lagi, sehari enggak. Jadi ada jedanya gitu ya dok ya? Jadi exercise atau latihan itu kan kan ada latihan muscle atau latihan otot, dan ini ya kardio ya. Kardio ya dok ya. Nah kalau kepengennya itu setiap hari olahraga ya kita selang-seling itu aja. Hari ini kita kardio, terus besok muscle, besoknya kardio lagi, besoknya muscle. Jadi enggak enggak tiap hari itu kardio terus, tiap hari itu muscle terus. Biar enggak terforsir ya dok ya. Dan itu juga pengaruh sama memori juga ya dok ya. Kesehatan. Ya ke semuanya. Ke semuanya juga ya dok. Iya. Enggak cuma ke memori tapi juga ke pola hidup itu tadi ya dok ya. Selain mencegah Alzheimer bisa mencegah penyakit yang lain juga ya dok ya. Iya benar.
Benar itu. Dok, dan ini terpantau sudah banyak sahabat Drunska yang mulai tanya nih dok, memberikan pertanyaan. Nah sebelum kita baca jawab satu persatu dok, ini ada jus Cafe Diet dok, mungkin bisa dinikmati dulu dok, jus Cafe Diet dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kanang Sapi Solo untuk Dr. Hadian. Nah Christine juga mau beri sekelas info nih buat sahabat Drunska yang sudah bergabung. Selain jus sehat, Cafe Diet di Rumah Sakit Dr. Un Kanang Sapi Solo juga bisa menyediakan catering layanan catering diet untuk diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol atau asam urat, serta ada diet untuk menaikkan atau menurunkan berat badan tubuh juga. Nah caranya gimana? Sahabat Drunska bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan ahli gizi di rumah sakit kami, dan menu-menu diet bisa disarankan oleh ahli gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi tubuh dan dapat dimasak sesuai dengan pesanan. Nah sahabat Drunska, selain itu Cafe Diet juga menyediakan aneka snack sehat, catering sonde, makanan pendamping air susu ibu, dan kue kering rendah kalori. Nah komplit banget kan buat sahabat Drunska yang ingin memesan, bisa pesan secara offline maupun online. Dan untuk area kota Surakarta, pesanan bisa diantar sampai ke rumah juga dengan menghubungi Cafe Diet di 0815 7639 333. Nah buat sahabat Drunska yang sudah bergabung, terima kasih. Sudah terpantau, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok dari sahabat Drunska. Kita jawab satu persatu ya dokter ya. Iya, ini apa tuh? Nah buat sahabat Drunska juga yang sebelum atau sesudah menanyakan pertanyaan, memberikan pertanyaan, bisa langsung isi formnya ya. Nanti kita untuk masukkan datanya ke undian di akhir acara. Pertanyaan yang sudah masuk ini ada dari atas nama Hartini Sofyan. Dok, bapak saya ini usianya 78 tahun, mengalami demensia Alzheimer dan saat ini dalam perawatan dokter sudah 2 bulan dok. Apakah bisa pulih seperti semula ya dok? Mengingat tidak ada sakit keturunan seperti itu dok, nggak ada genetis gitu ya dok ya, faktor genetiknya dok. Oh ya. Umurnya berapa? Umurnya 78 tahun dok. Penanyanya atas nama Hartini Sofyan. Terus? Mengalami demensia Alzheimer, sudah menjalani perawatan selama 2 bulan. Dan pertanyaannya apakah bisa pulih seperti sedia kala dok? Mengingat tidak ada faktor genetiknya dok. Oh iya. Terima kasih. Itu buat Mbak siapa itu? Dari atas nama Hartini Sofyan. Oh iya, Mbak Hartini ya. Itu gini Mbak Hartini. Nanti awal itu memang itu harus kita pastikan dulu untuk diagnostiknya. Minimal kita lakukan MRI kepala dulu ya, untuk menyingkirkan hal-hal kemungkinan lain. Misalnya ada gangguan anatomi otak yang lain, itu sebaiknya kita singkirkan dulu. Sehingga kita bisa lebih spesifik untuk ini ya, untuk menegakkan diagnostik. Apakah dia suatu demensia atau si dia ada penyakit lain, si beliaunya, Bapak itu. Nah, kalau kita ngomong masalah kesembuhan itu macam-macam ya. Kesembuhan itu kan bisa kembali seperti semula atau terkontrol. Terkontrol itu dia tidak memburuk atau memburuknya gradualnya itu dia pelan-pelan, atau uncontrol ya. Uncontrol itu ya progressingnya dia akan semakin cepat sekali penurunannya. Kalau ditanyakan ini apakah bisa sembuh, nah sampai saat ini memang itu di penelitian sampai saat ini ya belum bisa sembuhnya, itu belum bisa. Belum ada obat yang ditemukan juga ya dok ya untuk menyembuhkan Alzheimer. Cuman kita bisa melakukan kontrol ya, kontrol supaya si keadaan itu tidak semakin menurun atau semakin memburuk. Itu, nah makanya yang paling mendasar itu kita lakukan diagnostik dulu. Diagnostik kita benar-benar kita yakinkan, sehingga langkah-langkah yang kita ambil itu nanti bisa benar.
entah itu secara medikamentosa atau dengan obat atau dengan perlakuan ke beliaunya itu nanti ke si pasien itu sendiri. Gitu aja mungkin. Baik dok, untuk Alzheimer, seseorang yang terkena Alzheimer sendiri dok, perawatan seperti apa sih dok yang dijalani oleh pasien itu sendiri dok nantinya? Kalau perawatan itu ada dua ya, yang mendasar yaitu latihan atau exercise fisik dengan otak. Fisik itu ya melakukan aktivitas terus senam kecil seperti ya biasa itu relaksasi otot dan sebagainya. Kalau otak itu minimal si pasien itu kita lebih sering untuk diajak komunikasi. Diajak komunikasi ya dok ya? Komunikasi. Semakin si pasien sering interaksi dengan orang lain, dan nanti penyusutan sel-sel otaknya itu akan semakin lambat nanti. Nah, yang kita harapkan kan memang penurunannya kan lambat ya, syukur-syukur sudah stabil segitu. Kita cuma bisa memaksimalkan sel-sel sisa yang ada, dimaksimalkan fungsinya. Namanya jadi tadi secara physically memang dengan exercise relaksasi otot dan itu. Kalau secara secara pemikiran ya ajak ngobrol tiap hari. Semakin sering semakin bagus. Semakin sering semakin bagus. Sosialisasi gitu. Apa yang harus dilakukan seorang caregiver dok terhadap saat menangani pasien demensia dok? Maksudnya kan kalau di rumah sakit kan ada dokter, tapi saat di rumah apa yang perlu, treatment apa yang harus dilakukan seseorang yang menangani pasien itu dok di rumah dok? Oh iya. Kalau sekarang kan mungkin karena kesibukan keluarga ya, dengan keluarga terus si teman-teman jadi rumah itu nggak bisa menghandle si pasien dengan sendiri kan, menggunakan si beliau ini, si caregiver ini. Nah, si caregiver itu sangat berperan penting sebenarnya, karena setiap hari yang berinteraksi si beliaunya. Nah nanti tapi harus ini ya, yang kita pikirkan itu tidak hanya kesehatan fisik sama anatomi di otaknya, tapi kesehatan psikisnya harus kita pikirkan juga. Ya kehadiran orang-orang atau anggota keluarga itu juga sangat membantu sebenarnya. Untuk memperlambat Alzheimer itu ya dok ya? Iya, soalnya kan hormon yang dikeluarkan kan hormon, kita seneng kan hormonnya kan yang ini ya, endorfin ya dok? Yang berguna semua gitu, maksudnya yang membuat kita lebih sehat. Hati yang gembira itu obat yang manjur ya dok? Nah itu nah, makanya selain si beliau, si keluarga itu sangat penting ya dok? Sangat penting. Selain terapi juga dari ahlinya, kehadiran keluarga di rumah dan juga kasih sayang yang diberikan kepada seorang yang terkena Alzheimer ini juga sangat penting ya dok ya, untuk memperlambat penyakit Alzheimer ini sendiri ya dok ya. Kalau dari rumah sakit dok, dari kesehatannya sendiri dok, selain terapi yang harus dijalani apa saja ya dok selain itu dok? Selain fisioterapi, selain fisioterapi fisik ya kita lakukan pengobatan ya. Obat-obat yang kita berikan itu memang sesuai yang sudah sesuai
dengan penelitian semua itu mesti kan yang menjadi pertanyaan, ini kita konsumsi seumur hidup apakah mengganggu nggak untuk livernya, untuk ginjalnya dan sebagainya. Nah, semua obat yang long term itu kita sudah bisa kita sudah memfilter mana yang mengganggu, mana yang enggak. Nah, makanya selain pengobatan rutin, nanti pengecekan lab rutin itu kita lakukan. Untuk deteksi lebih lanjut ya dok ya? Fungsinya ada kontrol setiap bulan, setiap minggu itu kita untuk mengontrol organ, mengontrol perjalanan sendiri itu sampai seberapa. Kita lakukan cek lab fungsi ginjal, lab fungsi liver itu kita lakukan rutin nanti. Ya minimal setiap 6 bulan sekali kita lakukan. Setiap 6 bulan sekali ya dok ya? Setiap 6 bulan nanti. Baik dok, dari atas nama Hartini Sofyan, terima kasih dok untuk jawabannya. Jadi kemungkinan bisa sembuh 85% ya dok? Iya, nanti ya dikembalikan ke semangat si pasien itu sendiri. Kondisi pasiennya sendiri ya dok ya, karena itu juga case by case setiap pasien berbeda ya dok ya? Itu setiap orang responnya berbeda-beda ya dok ya? Berbeda-beda nanti. Baik, terima kasih Bu Hartini untuk pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Pertanyaan selanjutnya dari atas nama Wina Asri. Assalamualaikum Dr. Hadian, saya kontrol rutin dengan Dr. Hadian. Saya penyintas autoimun dengan SLE. SLE ya? SLE ya dok ya. Saya sering terkena brain fog parah dok. Apa beda Alzheimer dengan brain fog dok? Oh, brain fog. Apa bedanya Alzheimer dengan brain fog dok? Ini Mbak Wina ini emang rutin ini. Rutin ya dok ya, periksa sama dokter Adian ya dok. Salam Mbak Wina. Ya, ini sangat beda ya, sangat beda. Jadi orang-orang dengan penyakit autoimun itu orang-orang yang unik ya, karena yang unik ya perlakuannya juga unik juga. Maksudnya gejala yang ditimbulkan orang per orang itu juga beda-beda. Orang dengan SLE, orang dengan miastenia miastenia gravis ada lagi. Itu respon tubuh, gejala yang ditimbulkan itu juga itu juga beda-beda juga. Setiap si pasien dengan penyakit yang sama itu belum tentu mengalami gejala yang sama. Itu maksudnya ya itu benar-benar subjektif lah. Makanya kalau orang-orang dengan autoimun disorder, ada kelainan dengan autoimun itu saya mesti menggandeng dengan teman-teman ahli yang lain juga. Misalnya dengan internis yang autoimun itu kenapa? Supaya kita nanti lebih presisi untuk melakukan ini medikamentosa atau pengobatan. Gejalanya soalnya itu sangat kompleks sekali. Dan ini juga ada autoimun juga dan mungkin ada penyakit bawaan lain gitu ya dok ya. Jadi case by case lagi ya dok ya. Makanya untungnya di rumah sakit kita kan ini ya sudah terbiasa dengan kerja tim ya. Tidak nanti kita lakukan consulting dengan teman-teman sejawat yang lain yang memang sekiranya dia lebih concern di bidangnya. Di bidangnya ya dok ya.
Karena tapi untuk brain fog dan Alzheimer itu tadi jelas berbeda ya dok jelas ya. Berbeda. Dilihat dari kondisinya juga yang autoimun juga ini mempengaruhi juga ya dok ya. Iya itu mempengaruhi. Itu itu kalau orang dengan autoimun itu saya sering menyampaikan ke teman-teman pasien itu ya. Itu ya anugerah yang unik gitu. Anugerah yang unik ya dok ya, bisa terkena autoimun ya. Iya, berarti tetap harus ada deteksi lebih lanjut ya dok ya, dan konsultasi lebih lanjut ya dok ya untuk mengetahui persis ya dok apa saja yang yang lain. Gitu dok. Oke dok, terima kasih banyak Ibu Wina untuk pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami. Dan dokter, sebelum ditutup ini dok, tidak terasa waktu perjumpaan kita sudah hampir habis nih dok dengan sahabat Drunska. Terima kasih banyak dok untuk edukasi yang sudah dibagikan bersama kita semua di sini. Dan ini ada kenang-kenangan berupa tumbler juga dok dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Dan kemudian sebagai penutup dok, mungkin ada take home message dok yang hendak disampaikan sama sahabat Drunska dok sebelum kita tutup dok. Mungkin itu buat rekan-rekan atau sahabat-sahabat di rumah semua. Yang pasti kalau kita mau hidup lama, ya healthy life pilihannya itu aja. Oh, ingin panjang umur, healthy life dan hati yang gembira itu tadi ya dok ya. Iya. Yang gembira itu bonus nanti. Hati yang gembira itu bonus ya dok setelah healthy life. Setelah healthy life ya dok, betul. Jadi kalau ingin panjang umur harus healthy life ya dok ya. Iya, menjaga pola hidupnya tetap sehat. Siap, terima kasih banyak Dr. Hadian untuk informasi dan edukasi seputar Alzheimer dan seputar kesehatan untuk kita semua. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Berikut ada 2 penanya beruntuk yang berhasil mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50.000. Kami ucapkan selamat. Dan hadiah pulsa nanti akan dikirimkan ke nomor yang sudah di-input pada form yang sudah ada di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Hadian untuk edukasinya buat sahabat Drunska. Dan juga terima kasih buat sahabat Drunska yang sudah selalu setia mendukung dan bergabung bersama kami di kegiatan Bincang-Bincang sama Doi. Tetap ikuti sosial media kami ya di Facebook, Spotify, dan YouTube kami @Drunska, serta website kami di www.drunska.com untuk update informasi kesehatan di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat Drunska, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan terus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nah sebelum ditutup ini sahabat Drunska, ada informasi sekilas ini untuk yang semoga informasinya juga bermanfaat untuk kita semua. Menginformasikan buat sahabat Drunska yang membutuhkan konsultasi kesehatan, termasuk konsultasi ke klinik spesialis saraf juga, jangan ragu untuk periksa kepada ahlinya, karena kini pendaftaran pemeriksaan bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Dengan menggunakan aplikasi ini, sahabat Drunska bisa mendaftar H-7 hingga H-1 sebelum hari pemeriksaan yang dikehendaki. Dan aplikasi ini sudah dilengkapi dengan notifikasi jika ada perubahan jam praktik dokter serta fitur jadwal dokter yang tentunya membuat pendaftaran pemeriksaan lebih cepat dan mudah. Redeem point juga ada serta aplikasi ini bisa di-download melalui Google Play Store Android. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi di layanan pelanggan kami di 0815533000333. Terima kasih banyak sahabat Drunska dan Dr. Hadian untuk waktunya. Saya Kristina, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya sampaikan, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan terus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye.